Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu, semoga sehat semua. Sebelum beraktivitas, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Gereja Toraja, Kamis 11 Mei 2023, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat dan akan membaca firman. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu itu mengambil bagian dalam hidup kami dan kami lakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 7 pasal ayat 9 sampai ke 22. Firman Tuhan: karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadapi Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memengutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Renungan kita diberi judul Berani Karena Benar. Berani karena benar. Kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perikop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati
Stefanus saat menghadapi persidangan Mahkamah Agama. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus, akibatnya ia dituduh menghujat Musa dan Allah. Bandingkan Kisah Rasul 6 ayat 8-15. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menanggapi tuduhan kosong tersebut. Ia tidak gentar menghadapi segala tuduhan dan pergumulan, tidak membuat imannya. Sama seperti Yusuf yang disebutnya dalam pembelaannya, ia yakin bahwa Allah pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengakui Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tuhanlah jaminan kita. Amin. Demikianlah perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Menguatkan kami semua. Berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Berikan sehat kuat jasmani dan rohani bersama keluarganya. Berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Sion. Peliharakan kami semua agar iman jemaat-Mu kuat dan teguh dalam iman pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Berdoa untuk kami semua dalam usaha pekerjaan dan rutinitas kami dalam sehari-hari, Tuhan berkati. Berdoa untuk anak-anak kami yang dalam bangku sekolah, yang dalam pendidikan, anak-anak kami dalam kuliah, dan anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Berikan sehat kuat untuk belajar dengan baik. Dewasakan mereka dalam pergaulan dan dewasakan mereka dalam iman pengharapan hanya kepada-Mu saja. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan berkati proses pengobatannya, cepat pulih dan sembuh. Yang dalam kedukaan Engkau menghiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan Engkau mengangkat setiap pergumulannya dan boleh merasakan kasih setia-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah kami. Kiranya pemerintah kami boleh mengambil keputusan dalam kebijakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus daerah kami, Tanah Toraja, Tuhan berkati. Berdoa untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Berikan sehat kuat jasmani dan rohani bersama keluarganya untuk mengangkat tugas pemerintahan dengan penuh damai sejahtera. Ini kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami, terima doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.